Pengamat Reza Indragiri Amril kecewa dengan kanal pengaduan yang dibuka Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Reza mengadu lewat WhatsApp soal akun Kaskus Fufu Fafa yang telah menghina sejumlah tokoh, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Reza kirim pesan ke nomor, lapor Mas Wapres, menanyakan apa benar akun Fufu Fafa dimiliki Gibran. Reza yang seorang psikolog forensik juga menyinggung nama pakar telematika Roy Suryo. Sebab, memang Roy Suryo pernah mengatakan bahwa pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran. Kata Reza, jika Fufu Fafa bukan punya Gibran, maka Roy Suryo patut dihukum. Namun, jawaban dari kanal pengaduan, tanya Mas Wapres, justru mengecewakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Optimisme harus terus digelorakan. Harapan itu mesti ada. Generasi pahlawan di bulan November harus terus bertambah. Mesin-mesin perjuangan, jihad fisabilillah untuk Indonesia yang berdaulat dari cengkraman Zionis dan komunis, maka kita akan mendengarkan bacaan berita Bung Kameramen yang akan kita urai sebagai pedoman sehari-hari buat seluruh masyarakat Indonesia. Silakan Bung Kameramen. Ya, terima kasih Bu Alfian. Hari ini kita akan membahas anak haram konstitusi Bu Alfian. Yang sekarang sudah berkuasa dan kalau tidak salah per hari ini sedang jadi presiden kalau nggak salah. PLT presiden. Sementara tanda kutip. PLT presiden. Ya apapun itu Bu Alfian, Indonesia beberapa hari dipimpin orang yang yang kocak. Nah Bu Alfian, Gibran itu membuat lapor Mas Wapres. Nah ini banyak yang memuji Bu Alfian. Ini adalah langkah bagus, langkah brilian karena masyarakat bisa lebih dekat dengan pemerintah atau dengan rezim. Nah kemudian sudah mulai tuh Bu Alfian berdatangan, walaupun kita nggak tahu apa yang dilaporkan. Nah tapi ada yang unik, komentar-komentar ini kalau sampai per detik kita syuting ini, yang komentar di postingan Gibran, itu ada 38.000 yang komen. Nah ada yang komen bilang, kalau mau nanya Fufu Fafa atau nepotisme, atau laporin Fufu Fafa atau laporin nepotisme, bisa nggak ya? Nah tapi Bu Alfian, untuk sebelum jauh, respon awal Bu Alfian apa nih dengan Gibran membuat lapor Mas Wapres? Silakan Bu Alfian. Ya, yang memuji-muji di awal kalimat Bung Kameramen itu mesti, dan saya berani menyatakan dalam logika sosiologi ya, karena basic saya sosiologi pendidikan ya. Itu teman-teman dia semua. Ini kan sebetulnya adalah sebuah ngebrand yang norak dan konyol gitu ya. Apain pakai ada lapor Pak Wapres segala macam, Mas Wapres segala macam. Ente nggak percaya sama Pemda, nggak percaya dengan Menko Komdigi, nggak percaya dengan PWI, jadi ini jelas sebuah kenoraan yang sebenarnya ini bukan otaknya Fufu Fafa ini. Ini otaknya yang dibuat oleh 8 orang staf sus. Ya, Mr. Fufu Fafa ini punya 8 orang ya menjadi yang akan menjawab pertanyaan wartawan. Jadi kalau ada wartawan nanya, yang jawab tuh yang 8 itu. Kalau nggak Fulan 1, Fulan 2, dan atau Fulan 8. Tapi intinya buat para pemirsa, keberadaan lapor Mas Wapres ini hanya sekedar pelanjutan daripada terbitnya buku The Next President. Ini kan proses presidenisasi gitu. Proses dalam teori komunikasi ini, dia ingin menanamkan benih. Wah, calon masa depan kita adalah Mr. Fufu Fafa, yang hobi ngomong cabul, yang suka nonton porno, yang suka begini-begini, dan itu kan tertulis dalam akunnya itu. Bukan saya memfitnah. Jadi lagi-lagi pada pemirsa, hari ini kita berhadapan dengan satu ketidakmampuan kita berkata lagi. Yang salah siapa? Yang salah kita semua. Kenapa kita mau memilih calon yang telah dibuat seperti ini? Bung Kameramen, itu respon awal. Ya, Bu Alfian, memang banyak yang komentar juga Bu Alfian, seperti misalkan kok Wapres melakukan hal-hal mikro Bu Alfian yang bisa mungkin dilakukan oleh wali kota atau apa gitu. Saya setuju banget dengan Bu Alfian karena ini proses
presidenisasi atau ya nanti orang akhirnya berpikir, oh bagus nih buat jadi wakil presiden karena dia langsung bersentuhan atau merespon langsung laporan masyarakat. Yang unik ada nanti presiden gitu ya. Lanjut. Ya, maaf ya. Yang unik adalah orang lagi bilang mau bikin laporan, wapresnya pelanggar peraturan. Jadi Bu Alfian, mungkin kita masuk di tengah sesi kali ini ya sebenarnya sudah terjawab ya, karena ini kan proses dia menjadi presiden. Tapi Bu Alfian, memang kita melihat Gibran, banyaklah orang yang meremehkan Gibran. Tapi langkah-langkah yang dia ambil Bu Alfian, itu secara media atau secara publikasi atau secara berita Bu Alfian, itu langkah-langkah yang ya bikin dia eksis gitu Bu Alfian. Pembulian terhadap dia itu justru bikin dia semakin kuat. Nah ini bagaimana Bu Alfian? Kalau kita gunakan cara yang sama, ya 2029 atau pas Prabowo turun, justru dia malah bisa jadi presiden. Ini gimana Bu Alfian? Saya sebagai seorang yang punya basic ilmu pendidikan menyadari betapa kerja-kerja mendidik harus dilakukan oleh orang-orang yang terdidik dan memiliki jiwa mendidik, sehingga dia bisa jadi pendidik yang melahirkan para anak didik yang memang terdidik untuk membuat negara ini eksis. Kenapa begitu Bung Kameramen saya menjawab? Dengan ini saya nyatakan kepada Bapak Ayub Saifullah Fattah segera di soft launching yang namanya political question. PQ antum harus segera melesat kepada teman-teman pelanjut daripada pendidikan politik Islam, ya, yang pernah dibuat oleh seorang tokoh masyumi dari Jawa Timur agar melanjutkan kembali pendidikannya. Kepada seluruh alumni pendidikan politik Islam dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan Lampung, insya Allah kita akan melakukan pertemuan nasional di awal atau di akhir tahun ini, awal tahun depan untuk merapikan. Kita akan hadapi, kalau Indonesia masih ada, kita buktikan, kita garansi bahwa kompetisi politik akan dimenangkan oleh para pemberani yang siap mati demi kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu respon tengah saya, Bung Kameramen. Bung Alfian, untuk akhir sesi dibacain berita kali ini, Bung Alfian, lapor Mas Wapres sebetulnya menurut saya bisa juga jadi bumerang, Bung Alfian, untuk Gibran. Karena kan disitulah terlihat bagaimana dia dan timnya memilah-milih laporan mana yang akan direspon, laporan sepele mana yang akan dia respon, dan laporan besar mana yang akan dia abaikan. Nah itu sebenarnya nanti seiring berjalannya waktu muncul tuh orang-orang kayak Refli Harun, Roy Suryo, atau orang-orang yang ngerti digital ya, bagaimana menghadapi hal tersebut. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, mungkin secara perlawanan kita perlu juga Bu Alfian melaporkan banyak hal kepada lapor Mas Wapres. Iya, betul. Untuk hal-hal yang mungkin bisa bikin dia bingung gitu. Nah, tapi juga mungkin kita juga jangan kecelek karena banyak hal-hal yang membuli dia akhirnya membuat dia semakin melambung. Untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, apa pesan Bu Alfian untuk masyarakat? Nih, Gibran harus kita nihilkan sejak dini. Jangan sampai dia punya tangga-tangga yang akhirnya memperlancar dia. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Pertama yang perlu dipahami oleh Bung Kameramen dan pemirsa, Gibran itu sejak jadi wali kota, dia telah menyewa konsultan politik internasional yang dibayar miliaran per tahun. Yang kedua, dia telah mempunyai tim branding yang disiapkan dari jangka lama. Yang membuat buku ini adalah tim buzzer dia yang memang membangun ke sana. Yang ketiga, bahwa memang sebenarnya ini ada satu situasi yang mempertontonkan sebetulnya mereka ini sedang dimainkan dengan formula fellow traveler. Kan itu dalam teori sistem sosialis komunis memang dipakai untuk membuat agar kekuasaan tersebut bisa homogen dan bisa dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan yang lebih besar. Maka sebagai penutup dari saya, kepada seluruh masyarakat Indonesia, ayo Bung, rebut kembali, maju tak gentar membela yang benar, ganyang PKI yang semakin purifikasi, PKI yang semakin ori, PKI yang mulai bercokol di titik-titik. Saya nyatakan, PKI sedang
berkompetisi antara PKI yang abu-abu dengan PKI Palu Arit yang mendapatkan proteksi dari bintang merah Palu Arit dari Cina. Xi Jinping, tangkap pesan saya, tangkap siratan saya bahwa negeri ini dalam bahaya. PKI, kristenisasi, Syiah, aliran-aliran sesat, dan berbagai termasuk pesantren oplos agama. Maka dari itu, para penganut dan pemihak Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, siapa yang berkhidmat dengan Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 2, 1. Negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. 2. Tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Terakhir, mari kita semua tetap waspada melihat Cina sedang melakukan satu operasi One Belt One Road daripada gerakan Cina Raya dan juga dengan Zionis Israel Raya yang menganggap mereka tidak ada yang melawan. Terima kasih buat Bapak Anies Mata yang mulai mengatakan keluarkan Israel dari PBB. Free Palestine, dan Indonesia juga harus hati-hati atas operasi Israel tanda kutip yang akan terjadi di berbagai tempat. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.